Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, welcome semuanya. Selamat datang semua untuk viewers yang akan nonton e-talks episode 2 hari ini. Jadi mungkin sebelum kita mulai semuanya, aku mau recap dulu ya untuk semua teman-teman yang belum sempat nonton e-talks episode pertama. Boleh banget langsung cek episode pertamanya, karena e-talks episode pertama kemarin ngomongin tentang sharing dan juga mengupas tuntas tentang FEB Unpad, mulai dari jalur masuknya, prestasi di FEB, dan juga jurusannya, serta kegiatan mahasiswanya bareng Ketua BEM dan juga manajer akademik. Boleh mungkin Juan dijelasin hari ini kita mau ngomongin apa aja nih, Ju? Nah, kalau buat hari ini nih, jadi di episode kedua kali ini, kita bakal ngebahas lebih dalam lagi tentang FEB Unpad, yakni jurusan-jurusan yang ada di dalamnya. Dan inti bahasan kita hari ini tuh bakal tentang jurusan sarjana terapan yang ada di FEB Unpad nih, Sya. Dan mungkin sebelum kita berlanjut lebih jauh juga, kita bakal kenalan dulu nih. Jadi, halo semuanya, kenalin nama aku Juan, dan aku bakal bareng partner aku, Marsha, untuk jadi moderator pada kali ini. Oke, abis kenalan nih aku mungkin mau jelasin dulu kali ya, sarjana terapan itu sebenarnya apa sih? Jadi sarjana terapan itu jenjang pendidikan diploma yang sebenarnya setara gitu sama jenjang sarjana atau S1. Nah, tapi nama lainnya itu lebih disebut diploma 4 atau D4. Nah, di FEB Unpad sendiri ada 4, D4-nya yaitu ada akuntansi perpajakan, ada akuntansi sektor publik, ada bisnis internasional, dan juga pemasaran digital gitu. Nah, iya bener banget. Dan sekarang kita juga udah kedatangan para ketua himpunan dari keempat jurusan tadi. Jadi mungkin kita sapa dulu kali ya. Halo Kang Teteh semua. Halo Kang Teh. Halo. Halo. Mantap. Gimana kabarnya Kang Teteh? Pada baik-baik. Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Oke. Mungkin sebelum kita langsung ke inti bahasan, mungkin boleh nih dimulai perkenalannya secara singkat aja. Boleh dari Kang Mirza kali ya duluan. Oke, makasih nih Juan. Oke, halo teman-teman semua. Kenalin, nama aku Mirza Gotadila. Aku dari akuntansi perpajakan. Dan di sini aku sebagai ketua himpunan dari akuntansi perpajakan. Oke, mantap. Salam kenal Kang Mirza. Salam kenal. Ya, salam kenal semuanya. Oke, mungkin kita lanjut ke Kang Farhan nih. Boleh, Kang. Oke, thank you Juan sama Marsha sebelumnya. Halo teman-teman semua, kenalin aku Ananda Farhanmansyah dari Pemasaran Digital yang di tahun ini diamanahin sebagai Ketua Himpunan Pemasaran Digital. Aku asalnya dari warga lokal, Sumedang. Oke. Siap, thank you Kang Farhan buat kenalannya. Nah, mungkin boleh lanjut ke Teteh Gelis kita, Teh Dale, boleh Teh. Teteh paling gelis. Oke, thank you Marsha, thank you Juan. Hai semuanya, aku Natasha Sakala Rasati Dale, or known as Dale. Sekarang sedang menempuh pendidikan di program studi bisnis internasional, dan sekarang alhamdulillah sedang menjabat menjadi ketua himpunan mahasiswa bisnis internasional atau HIMAN. Oke, salam kenal Teh Dale. Mantap, keren banget. Nah, mungkin boleh nih yang terakhir dari Kang Sadam buat perkenalan. Oke, terima kasih Juan dan Marsha sebelumnya. Perkenalkan, nama aku Raihan Sadam Razi, biasa dipanggil Sadam. Aku dari Akuntansi Sektor Publik 2019 dan diamanahin untuk tahun ini menjadi Ketua Himpunan Akuntansi Sektor Publik. Gitu. Oke, salam kenal Kang Sadam. Mantap. Oke, habis perkenalan kayaknya langsung aja kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan kali Ju. Karena pasti viewersnya udah pada penasaran banget kali ya. Aku tuh penasaran banget nih, secara singkat tuh tentang jurusan masing-masing tuh apa sih, itu gimana, belajar di dalam tuh kayak apa aja yang dipelajarin gitu. Mungkin teman-teman yang nonton juga penasaran nih sama pertanyaan yang satu ini gitu. Mungkin boleh langsung dijawab, mulai dari Ketua Hima Akuntansi Perpajakan kepada Kang Mirza. Baik, terima kasih Marsha. Ya, untuk program studi akuntansi perpajakan ya, kalau misalkan kita kenal itu mungkin banyak sekali yang menganggap akuntansi perpajakan ini di luar sana itu D3. Tapi di Unpad ini yaitu jurusannya adalah D4. Nah, apa sih akuntansi perpajakan itu? Akuntansi perpajakan itu belajarnya itu bagaimana gitu. Nah, untuk akuntansi perpajakan sendiri itu merupakan pecahan dari jurusan akuntansi. Yang dimana kalau kita jurusan akuntansi perpajakan itu dari awal sudah terfokus untuk di bidang perpajakan. Nah, belajarnya apa saja? Belajarnya yang pasti tentang akuntansi,
tentang perpajakan. Dan di sini di prodi akuntansi perpajakan juga, karena telah terfokus dalam prodi akuntansi perpajakan ya, maka banyak sekali pembelajaran-pembelajaran yang sekarang ini telah digital gitu. Kita belajar tentang e-billing yang dimana sistem perpajakan yang dilakukan saat ini online. Nah, selain dari situ juga, ya seperti biasa, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kita juga belajar tentang manajemen, bisnis, ekonomi, dan lain-lain yang mengenai tentang ekonomi. Jadi, selain kita belajar fokus untuk akuntansi dan perpajakan, di FEB kita juga belajar ilmu-ilmu umum tentang ekonomi. Gitu, mungkin secara singkat ya, tentang belajar di akuntansi perpajakan. Oke, Kak Mirza. Kalau misalnya dari Kang Farhan gimana nih, Kang? Kalau misalnya di permasalahan digital. Oke, kalau di pemasaran digital itu sebenarnya ya, kalau ngomongin tentang pemasaran digital, jadi kan ilmunya tuh sebenarnya kan marketing kan, dasarnya marketing. Dan juga didorong dengan mungkin bisa dibilang perkembangan era yang terus berkembang, dan juga di sana banyak development tentang teknologi ataupun dari behavior masyarakat. Jadi ilmu marketingnya tuh semakin kesini semakin mengikuti perkembangan zaman. Dan lahirlah mungkin digitalisasi yang mungkin fokusnya untuk mahasiswa pemasaran digital ini tuh menjadi sebuah jawaban mungkin ya tentang dinamika ataupun proses perubahan era tersebut untuk bisa mengkomunikasi ataupun fasilitasi berbagai macam konten-konten yang untuk bisa menjadi sasaran audiensnya gitu. Dan kalau misalkan di pemasaran itu sebenarnya banyak banget sih belajarnya, itu ada dari mulai membuat konten ataupun media pendistribusinya, kayak misalkan mempelajari sosial media marketing ataupun optimization website, terus ada analitiknya tentang data analisis, lalu ada big data, lalu teknologinya juga kita belajar untuk kayak misalkan mahasiswa pemasaran digital ini tuh dituntut untuk friendly gitu terhadap teknologi yang terus berkembangnya gitu, terutama di bidang marketingnya gitu. Jadi di teknologinya tuh kita bisa belajar tentang web development or apps development dan hingga e-commerce gitu. Kurang lebih kayak gitu kalau misalkan pembelajaran di pemasaran digital. Oke, thank you Kak Farhan. Mungkin bisa lanjut ke Teh Dale, kalau di bisnis internasional gimana Teh? Nah, jadi bisnis internasional itu salah satu dari 3 program studi vokasi yang baru nih dibentuk pada tahun 2019. Jadi Sadam, Farhan, dan saya sendiri juga ini merupakan angkatan pertama nih untuk ketiga jurusan ini. Nah, yang ngebuat bisnis internasional FEB Unpad ini berbeda dari kedua jurusan baru dan juga jurusan bisnis internasional di luar sana, karena juga di luar sana udah ada jurusan bisnis internasional kan, yaitu fokus dari jurusan ini, yaitu ekspor impor. Dan nanti di akhir studi itu sekitar semester 7 bakalan ada sertifikasi kompetensi ekspor impor level 6 yang diberikan oleh LSPII. Nah, untuk struktur kurikulum BI tersendiri itu, karena jurusan ini merupakan sarjana terapan, yang mana praktik lebih besar daripada teori, presentasi teori dan praktikanya itu ada sekitar 33% teori dan juga 67% praktika dengan masa studi kurang lebih 8 semester. Oke, thank you Teh Dale. Keren banget ya Ju ya. Oke, mungkin bisa langsung lanjut ke Kang Sadam dari akuntansi sektor publik. Gimana tuh Kang kalau di situ? Oke, mungkin aku akan ngejelasin secara singkat apa sih jurusan akuntansi sektor publik ini. Jadi akuntansi sektor publik ini tuh merupakan pecahan dari akuntansi S1 juga, dan ya kayak akuntansi perpajakan juga, akuntansi sektor publik ini itu tuh dirancang untuk mempersiapkan sarjana terapan di bidang akuntansi yang memiliki kemampuan dalam akuntansi sektor publik. Nah, kira-kira belajar apa aja sih yang ada di akuntansi sektor publik ini? Nanti pun kita belajar ada akuntansi sektor publik, manajemen sektor publik, audit internal sektor publik, analisis laporan keuangan sektor publik, audit eksternal sektor publik, konsultasi sektor publik, dan analisis pendapatan daerah. Jadi, prodi ini tuh akan mempersiapkan sarjana-sarjana terapan yang nantinya akan ahli di bidang akuntansi sektor publik. Kurang lebih seperti itu. Oke, thank you Kang Sadam. Gimana Ju menurut lo Ju?
Menarik banget ya Sya yang ada di jurusan-jurusannya tadi. Khususnya tuh pelajaran-pelajarannya benar-benar ngebahas, pokoknya yang luas banget gitu loh. Jadi nggak sekitaran cuman tentang nama jurusannya aja, tapi benar-benar banyak banget yang dipelajarin. Oke, nah buat selanjutnya aku tuh kepo. Kalau soal kegiatannya nih Kang Teh, ada kegiatan apa aja sih di jurusan masing-masing tadi tuh? Mungkin boleh dimulai dari Kang Farhan buat di pemasaran digital. Oke, jadi aku mau jelasinnya seputaran tentang kegiatan di pemasaran digital mungkin dari segi akademisinya ataupun dari himpunan. Mungkin dari segi akademisinya mungkin ya. Untuk di pemasaran digital ini kan sistemnya itu paket lah, SKS-nya itu. Dari semester 1 yang aku alami sampai semester 4 ini, banyak banget mata kuliah yang aku pelajari tentang ilmu-ilmu dasar marketing ataupun manajemen. Kan manajemen seputaran tentang marketing juga kan ya. Nah, mungkin kalau untuk semester 1 masih dasar-dasar banget kayak bahasa Indonesia, lalu ada bahasa Inggris, lalu ada agama, dan ada pengantar manajemen, simulasi manajemen, dan sebagainya. Hingga pengantar bisnis. Lalu kalau untuk semester 2-nya itu udah mulai ke pemasaran digital, manajemen pemasaran digital. Terus ada apa lagi ya? Bauran pemasaran digital ataupun strategi tentang marketing dan sebagainya itu mulai dipelajari di semester 2. Dan semester 3 itu juga sudah menjurus spesifik mengenai digital marketingnya itu seperti apa sih. Dan ada juga di himpunan akademiknya itu ada juga tentang data visualisasi mata kuliahnya ataupun big data, manajemen big data itu semua kita pelajari seputaran tentang tadi yang aku bilang itu ada creator, mungkin pembuatan konten, terus pendistribusian kontennya kemana, lalu ada dari segi teknologinya dan sebagainya. Kurang lebih dari akademisinya seperti itu. Nah, mungkin nanti di semester 6 kalau 7 aku sedikit rancu, cuman nanti itu bakalan ada juga sertifikasi yang alhamdulillah pemasaran digital udah bekerja sama Marketplace dari di Jakarta nggak salah. Itu kita udah bekerja sama, jadi nanti pada saat kita lulus kita dapat sertifikasi digital marketing. Nah itu mungkin dari segi akademisinya. Lalu mungkin kalau misalkan di himpunan pemasaran digitalnya itu yang aku spotlight mengenai program kerja unggulannya mungkin ya. Yang pertama ada marketing community visit yang di sana udah dilaksanakan, tapi kemarin itu kita visit dengan salah satu startup di Indonesia, Traveloka, kalau teman-teman tahu. Terus ada Kata-Dikma juga sebagai orientasi mahasiswa baru di pemasaran digital. Lalu untuk Marklimpik itu competition, ada yang insya Allah dilaksanain bulan Oktober ini. Itu perlombaannya ada UI dan juga ada e-sport. Untuk cangkupannya itu, kalau yang e-sport hanya pemasaran digital saja, untuk yang UI insya Allah Universitas Pajajaran. Dan yang terakhir di brokernya itu ada marketing competition. Marketing competition ini insya Allah dilaksanain November dan pendaftarannya itu September. Jadi cangkupannya insya Allah nasional. Dan untuk teman-teman di Universitas Pajajaran ataupun FEB yang mau ikut, nanti boleh banget kepoin IG-nya Himabdi di sekitaran bulan September hingga Oktoberan. Dan jangan lupa daftar juga untuk memeriahkan di Markom ini. Paling itu aja sih seputaran tentang akademisi dan juga program kerja yang ada di himpunan pemasaran itu. Oke, mantap, keren banget. Nah itu tadi tuh ditunggu ya teman-teman semua. Oke, kalau buat di bisnis internasional gimana tuh, Teh Dale? Kalau di BI sendiri, in terms of studies, di semester 1 dan 2 itu pelajarannya semua masih general, seperti agama, Pancasila, bahasa Indonesia, pokoknya general lah, yang mana kelasnya itu dicampur se-Unpad. Kalau untuk mata kuliah FEB-nya itu semuanya masih kelas pengantar semua, seperti matematika untuk bisnis, ekonomi untuk bisnis, pengantar akuntansi, bisnis internasional, dan lain-lain. Nah, untuk semester 3, it's all about manajemen, dari manajemen operasi internasional, manajemen pemasaran, lalu manajemen keuangan, yang aku susah banget, lalu ada manajemen sumber daya manusia internasional, dan ekspor-impor. Nah, di setiap mata kuliah di semester 3 ini semuanya dibarengin dengan praktika, kecuali ekspor-impor.
untuk mata kuliah ekspor impor sendiri, mata kuliah ini tuh seperti memberikan groundwork-nya ya untuk nanti di semester 4, karena di semester 4 itu kita udah mulai masuk nih ke inti dari jurusan ini, yaitu ekspor impor. Nah, baru di semester 4 mulai nih ada manajemen keuangan internasional, yaitu sambungan dari yang semester 3 itu, administrasi ekspor impor dan praktikanya, akses dan survei pasar ekspor, manajemen logistik, dan juga pembiayaan dan asuransi ekspor impor. Nah, di semester ini nih kita tuh diajarin gimana sih cara ngebuat LC, ngebuat sales contract, invoice, bill of exchange, dan juga menghitung asuransi pada kargo yang akan diekspor atau diimpor. Pokoknya semester kemarin tuh seru banget deh. Nah, kalau in terms of himpunan, kegiatannya apa aja, sekarang itu Himabi sedang fokus ke 2 program kerja unggulannya yang lumayan besar, yaitu Discovery dan Intercession. Nah, untuk Discovery sendiri, ini tuh merupakan program kerja internal affairs Himabi, yang mana acara ini merupakan ospek jurusan Himabi nih, teman-teman. Dan untuk Intercession, acara ini merupakan suatu talk show yang mana mengenai bisnis internasional dan ekspor impor. Dan untuk tema tahun ini bocoran nih buat teman-teman di sini, untuk tema tahun ini adalah International Trade dan juga Investment. Jadi ditunggu aja nanti kalau misalnya ada desas-desus poster-poster nih, jangan lupa nih ikut untuk Intercession-nya. Mungkin sekitaran bulan Oktober. Gitu sih. Oke, mantap. Makasih banyak Teh Dale. Tadi dapat bocoran dikit tuh, bahwa ngebahas soal international trade and investment. Jadi pokoknya dicatat dan diikutin ya, teman-teman. Oke, mungkin boleh lanjut nih soal akuntansi sektor publik. Gimana sih Kang Sadem? Oke, kegiatan apa aja ya yang ada di akuntansi sektor publik ini? Mungkin aku akan menjelaskan pembelajarannya dulu. Kira-kira ada apa aja sih di semester 1 sampai di semester 8. Nah, di semester 1 ini ya semuanya sama ya. Kita ada mata kuliah bersama kayak materi-materi dasar, masih ya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Pancasila, agama, terus dan yang lainnya. Dan kita juga di mata kuliahnya, mata kuliah di fakultas kita sendiri, di FFB sendiri, kita dapat ada namanya komunikasi publik dan kepemimpinan. Nah, di semester 2, itu tuh baru kita dapat dasar-dasarnya nih, masih pengantar-pengantarnya kayak pengantar ilmu hukum, anti korupsi, dan bahasa Inggris, dan juga dapat pengantar akuntansi. Nah, masuk ke semester 3 ini, masuk tuh udah mulai ke akuntansi pemerintahan, tapi baru akuntansi pemerintahan 1, dan juga ada praktek, ada labnya juga. Dan juga kita belajar pajak juga ya untuk di semester 3 ini. Nah, di semester 4 kurang lebih sama semester 3, jadi melanjutkan yang ada di semester 3, yaitu udah masuk ke akuntansi keuangan kedua dan pajak kedua. Nah, di semester kelima ini kita udah mulai masuk ke akuntansi lanjutan, jadi udah mulai, istilahnya udah mulai menengah lah, udah mulai ke atas, udah mulai agak susah tuh di semester 5 itu. Nah, di semester 6 ini kita udah diajarin untuk nge-audit, audit internal. Terus juga ada mata kuliah manajemen barang milik negara, audit laporan keuangan, sistem informasi akuntansi, dan juga perbendaharaan negara. Nah, masuk di semester 7 ini, di semester 7 ini tuh udah mulai karena udah terakhir, kita tuh jadi ada seminar nantinya yang diselenggarain sama jurusan, seminar akuntansi sektor publik, terus juga kita belajar manajemen strategi sektor publik, terus juga kita belajar sistem informasi manajemen, terus kita juga udah langsung nge-audit kinerja dan manajemen keuangan sektor publik, dan nanti terakhir kita ada program yang namanya sertifikasi. Nah, sertifikasi ini yang nantinya menentukan kita tuh layak atau enggak, dan itu jadi syarat lulus buat teman-teman di akuntansi sektor publik ini. Nah, kegiatan apa sih yang bisa menunjang untuk menunjang teman-teman akuntansi sektor publik? Nah, di akuntansi sektor publik kita tuh ada 2. Aku lagi mempersiapkan 2 program kerja untuk saat ini, yaitu program kerja unggulan, yaitu equity sama public sector accounting initial cognition. Nah, untuk equity ini tuh dia kegiatan internal, yaitu ospek jurusan yang nantinya itu akan memperkenalkan ke teman-teman mahasiswa baru
segala sesuatu yang ada di akuntansi publik, dan juga mau mempererat ikatan antara teman-teman mahasiswa akuntansi publik. Nah, untuk public sector accounting initial recognition ini itu semacam talk show, webinar. Kita dalam 1 tahun diadain 2 kali, yaitu public sector accounting initial recognition 3.0 dan 4.0. Dan kemarin sudah diadakan yang 3.0, yaitu bertemakan investasi, yang itu memberikan informasi yang sangat penting untuk teman-teman yang hadir. Dan nantinya kita juga ada yang 4.0 ini nantinya akan ada di mulai di akhir tengah tahun, yang nantinya akan mengangkat isu-isu di akuntansi publik ini. Jadi teman-teman yang mungkin nanti penasaran buat public sector accounting ini, bisa di stay tune aja di IG Himpunan Mahasiswa Akuntansi Publik untuk info lebih lanjutnya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Oke, mantap. Makasih banyak Kang Sadam buat penjelasannya tadi tuh. Banyak kegiatan-kegiatan juga dari akuntansi sektor publik. Jadi boleh banget dicatat teman-teman yang tertarik banget buat ikut. Oke deh, mungkin kita lanjut ke Kang Mirza nih. Gimana buat di akuntansi perpajakan, Kang? Oke, siap. Untuk kegiatan di akuntansi perpajakan itu apa aja sih? Nah, mungkin saya akan spill dikit ya tentang kegiatan pembelajaran akademiknya. Jadi untuk kegiatan pelajaran akademiknya itu di akuntansi perpajakan itu belajar tentang banyak sekali bidang-bidang perpajakan yang kita sendiri merasakan gitu di lingkungan maupun di kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti PPN, PPH, lalu ada pajak bea materai, bea cukai juga, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Nah, dari itu semua kita pelajari dan akan nanti itu sama seperti Teh Dale tadi jelaskan. Jadi semua itu ada praktikanya. Karena memang di jurusan vokasional ini itu lebih fokus ke praktik dibanding teori, gitu ya. Itu tentang kegiatan akademiknya. Lalu kegiatan tentang akademik lainnya, dari himpunan juga kita mengadakan kegiatan untuk menunjang kualitas akademik dari para mahasiswanya. Di situ kita fasilitasi dengan adanya akun advokasi, lalu ada proker yang kita belajar bareng, lalu ada kita punya perpustakaan bareng tentang prodi akuntansi perpajakan, itu tentang di bidang akademiknya. Lalu ada juga di bidang yang menunjang pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini adalah ciri khas dari akuntansi perpajakan, karena akuntansi perpajakan itu alhamdulillah setiap tahunnya itu sudah terbiasa untuk mengirimkan delegasi perwakilan dari mahasiswa akuntansi perpajakan untuk dikirimkan ke rektorat. Untuk apa? Nah, dikirimkan itu untuk memberikan pembimbingan kepada petugas yang ada di rektorat, ya kan, tenaga kependidikan tentang pengisian SPT. Nah, jadi teman-teman nih, kalau teman-teman tahu ya, mungkin teman-teman bisa tanya juga kepada orang tua teman-teman nih, apakah orang tua teman-teman itu mengisi SPT atau tidak tiap tahunnya. Nah, dari mahasiswa akuntansi perpajakan itu mengadakan pembimbingan untuk pengisian SPT. Itu untuk bidang kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Lalu kegiatan yang lainnya banyak. Di HIMA kita mengadakan juga kegiatan seminar dan juga kegiatan perlombaan. Mungkin saya kutip saja ya, salah satu acara terbesar yang ada di HIMA akuntansi perpajakan yaitu acara Tax Grant Seminar and Competition. Nah, sesuai dengan namanya, kegiatan ini itu isinya itu berupa seminar dan juga perlombaan. Seminar ini kita alhamdulillah dari tahun ke tahun tingkatnya udah nasional, dan perlombaan juga alhamdulillah tingkatnya juga sudah nasional. Dan untuk perlombaan sendiri ini ada tingkat mahasiswa dan juga ada tingkat untuk siswa. Jadi teman-teman di sana, para calon mahasiswa di sini masih ada celah untuk teman-teman bisa ikut di perlombaan ini. Nah, itu mungkin kegiatan yang dilakukan ya di prodi akuntansi perpajakan maupun di himpunan mahasiswa akuntansi perpajakan. Itu teman-teman. Oke, makasih banyak Kang Mirza untuk penjelasannya. Tadi cukup banyak ya, tuh ada dari akademiknya, ada pengabdian untuk masyarakat, dan tadi tuh dijelasin sedikit juga tuh salah satu acara terbesar di akuntansi perpajakan. Jadi buat teman-teman yang mau tahu lebih dalam dan tertarik, boleh banget untuk dikepoin ke
IG-nya dari Hima Akunja. Oke deh. Oke, setelah udah bincang-bincang nih Kak tentang yang tadi kayak kegiatannya tuh apa aja, jurusan itu sebenarnya apa aja. Sekarang aku tuh penasaran banget kayak tentang prospek pekerjaan dari jurusan masing-masing tuh gimana sih Kak? Viewers di sini juga percaya pasti kakak-kakak di sini, Kang Teh di sini yang paling paham gitu gimana sih prospek kerja masing-masing jurusan gitu. Boleh mungkin dimulai dari Teh Dele? Gimana Teh kalau di bisnis internasional? Oke, nah kalau untuk BI sendiri, karena nanti itu di akhir semester ada sertifikasi ekspor-impor, prospek kerja alumninya itu banyak banget. Mulai dari manajer ekspor-impor, wirausahawan orientasi ekspor, staf kepabeanan dan perusahaan logistik. Tapi tidak juga menutup kemungkinan untuk lulusan BI ini menyusun, melaksanakan, mengarahkan, dan juga mengevaluasi kegiatan ekspor-impor di perusahaan multinasional dan internasional, perusahaan forwarder, dan juga perbankan. Nah, karena kurikulum di BI itu kan sudah disesuaikan dan disusun sebaik mungkin sehingga lulusannya itu bisa menjadi orang yang siap terjun ke dunia kerja dan juga berkualifikasi manajerial. Marsha. Gitu. Oke, thank you Teh Dale. Boleh kalau misalnya di jurusan akuntansi sektor publik gimana tuh Kang Sadam? Oke, prospek kerjanya dari nanti lulusan jurusan akuntansi sektor publik itu apa aja ya? Lulusan ini nanti tuh lulusan dari program studi sarjana terapan akuntansi sektor publik dapat diserap oleh menjadi praktisi yang kompeten dalam penyusunan dan pemeriksaan laporan keuangan untuk organisasi publik. Nantinya juga bisa bekerja pada instansi pemerintah, BUMN, BUMD, dan instansi swasta untuk membuat laporan keuangan, serta penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku di sektor publik lainnya seperti rumah sakit, pendidikan, partai politik, lembaga keagamaan, dan lembaga non-laba lainnya. Nah, dan nantinya ini diharapkan teman-teman sarjana terapan akuntansi sektor publik dapat bersaing di lingkungan ASEAN. Maka program studi sarjana terapan ini nantinya akan direncanakan mengikuti sertifikat ACPA, ASEAN Certificate Professional Accountant, serta sertifikasi ACCA agar dapat bekerja di kawasan Eropa. Jadi nggak menutup kemungkinan teman-teman bisa kerja di luar negeri juga sebagai akuntan. Kurang lebih kayak gitu. Oke, keren banget dari Kang Sadam. Kalau di akuntansi perpajakan, Kang Mirza gimana tuh Kang? Ya, oke. Untuk di akuntansi perpajakan, untuk lulusan dari sarjana terapan akuntansi perpajakan sendiri ya, itu kita sebelum kita lulus tuh dibekali dengan beberapa sertifikasi. Nah, di akuntansi perpajakan sendiri ada 2 sertifikasi yang wajib dilakukan ataupun didapatkan oleh sarjana terapan akuntansi perpajakan, yaitu diantaranya sertifikasi Privat A dan Privat B. Nah, itu Privat A dan Privat B itu secara didefinisikan itu harus mendapatkan sertifikasi paham betul tentang pajak daerah dan juga pajak Indonesia. Nah, ada juga satu lagi sertifikasi Privat C. Itu tuh pajak internasional. Nah, itu sifatnya sunnah. Jadi untuk mahasiswa yang wajib itu hanya 2, yang Privat A dan B. Nah, oke. Selanjutnya, untuk lulusan dari D4 akuntansi perpajakan itu menjadi apa aja sih Kang gitu kan. Nah, untuk lulusan dari akuntansi perpajakan ini sebenarnya cukup banyak ya. Karena lingkupnya itu ada akuntansi dan juga perpajakan. Nah, kalau bisa kan saya sebutkan satu-satu, itu bisa menjadi akuntan, lalu bisa menjadi external auditor, bisa menjadi internal auditor, bisa menjadi tax konsultan, bisa menjadi international tax manager. Nah, ini lingkupnya sudah internasional. Lalu bisa menjadi accounting staff, dan juga bisa menjadi tax auditor, tax planner, dan tax advisorta. Nah, jadi itu semua bisa kita arahkan gitu untuk bisa bekerja dimanapun. Dan untuk profesi yang ada di Indonesia sendiri, untuk profesi akuntansi itu sebenarnya banyak yang menafsirkan bahwa untuk profesi akuntansi itu tidak akan pernah mati karena setiap perusahaan pasti membutuhkan seorang akuntan dan itu tidak bisa digantikan oleh mesin. Mungkin dalam pengoperasionalnya sudah digantikan oleh mesin dan juga internet ya, tapi tetap harus ada yang mengontrol itu semua. Jadi untuk jurusan di bidang akuntansi maupun di perpajakan itu
tidak akan pernah mati. Dan kita juga bisa tahu ya, perpajakan di Indonesia itu banyak sekali gitu. Di sini kena pajak, di situ kena pajak gitu. Dan kita juga punya perusahaan juga misalkan ya, itu juga dikenakan pajak. Dan dengan adanya tax konsultan ini, itu bisa mengantisipasi itu semua gitu. Jadi sangat cukup luas ya untuk jurusan akuntansi perpajakan untuk lulusannya. Dan terakhir mungkin ya, untuk jurusan akuntansi perpajakan ini sudah banyak alumni yang lulus di berbagai perusahaan besar. Ada yang di DJP, ada yang punya perusahaan sendiri, ada di bank, ada yang di PT perusahaan-perusahaan yang lainnya gitu. Dan juga ada yang tingkatnya sudah internasional. Jadi cukup banyak untuk lulusan dari akuntansi perpajakan. Oke, thank you Kang Mirza. Mau ngingetin juga berarti teman-teman nggak usah takut ya kalau emang lihat dari akuntansi perpajakan sendiri, kayak kata Kang Mirza tadi, prospek kerjanya nggak akan mati, nggak bisa digantikan oleh apapun, jadi emang harus ada manusianya juga, dan lingkupnya nasional dan internasional, luas banget gitu ya Kang. Nah kalau misalnya di pemasaran digital, Kang Farhan gimana tuh Kang? Oke, mungkin kalau untuk prospek kerja, sebelum untuk prospek kerja mungkin mahasiswa di pemasaran digital sebelumnya pastinya dibekali ya. Yang benar yang diomongin sama Mirza, jadi dibekali dulu dengan ilmu-ilmu ataupun knowledge yang seputaran tentang digital marketing. Jadi di mana mereka tuh nantinya bisa agile gitu terhadap lingkungan sekitar dan bisa memanfaatkan teknologi yang terus berkembang ini. Mungkin kalau untuk prospek dari digital marketing, again aku bilang kalau misalkan cangkupan digital marketing ini kan sungguh sangat, skopnya itu sangat besar banget. Cuman kalau dilihat dari demand permintaan di perusahaan, mungkin seputaran tentang yang tadi aku sempat bilang juga, ada masih dalam bentuk, kan ada 4 kategori ya, yang aku highlight di sini itu ada kreatif, jadi mungkin demand-nya seputaran tentang content writer or visual design, and then kalau misalkan channel-nya itu media distribusinya itu ada social media marketing, di sana tuh ada social media marketing yang paid or organic, lalu ada sebagai admin website optimization, mengatur tentang SEO or SEM itu juga ada demand-nya. Mungkin teman-teman kalau misalkan pernah lihat di LinkedIn, banyak banget seputaran tentang demand prospek dan tentang digital marketing itu. Lalu tentang analitiknya juga, kategori analitiknya ini mengenai data analysis or big data hingga market research, itu aku juga sempat lihat-lihat juga. Kalau misalkan di LinkedIn tuh ada juga. Lalu yang terakhir tuh ada teknologinya gitu, sebagai mungkin web development yang tadi aku sempat bilang, lalu ada apps development hingga e-commerce. Jadi kurang lebih nanti prospeknya kalian bisa memanage suatu bidang yang menjadi fokus kalian belajar di pemasaran digital ini gitu. Jadi mungkin nanti ada pemilihan pada saat di perkuliahan gitu, kalian condongnya ataupun siapnya memanage apa sih, kayak gitu sih kurang lebih kalau untuk demand terhadap prospek kerjanya. Oke, thank you Kang Farhan. Gimana Ju menurut lo Ju? Mulai dari prospek kerjanya gitu, kayak teman-teman gak usah ragu lagi ya, karena praktiknya tuh lebih baik juga, jadi pasti banget agile gitu pas lulus aja ya. Benar. Jadi ya udah terjawab dengan jelas banget ya pertanyaan yang mungkin paling dikepoin sama teman-teman gitu. Jadi nggak usah bingung dan nggak usah ragu lagi gitu. Karena keren-keren banget tadi prospek pekerjaan yang bisa kita dapetin pas kita lulus dari jurusan-jurusan tadi itu. Pokoknya luas banget, bener yang tadi Marsha bilang. Dan ini mungkin juga bakal jadi pertanyaan terakhir kali ya dari aku sama Marsha, sekaligus pertanyaan penutup nih Kang Teh untuk kegiatan kali ini. Jadi aku mau minta, kira-kira ada nggak nih pesan-pesan dari Ang Teteh buat teman-teman publik eksternal di luar sana yang lagi nonton dan ngedengerin e-talks kali ini? Mungkin dimulai dari Kang Sadam, ada nggak nih Kang? Oke, kalau pesan aku untuk teman-teman yang di luar sana, untuk teman-teman yang mau, yang lagi nyari mau kuliah di mana, atau nanti kira-kira masih bingung nanti pengennya ambil apa. Kalau memang teman-teman ada minat itu langsung pengen nih kerja di lembaga publik, pengen kerja di kementerian atau sejenisnya, bisa banget join ke
bisa banget gabung ke akuntansi publik ini. Dan buat teman-teman yang ngerasa masih ragu ya karena orang mungkin masih mandang D4 gimana gitu ya, beda sama S1. Tapi tenang aja, sarjana terapan ini D4 itu tuh udah setara sama sarjana sama yang S1. Dan kita pun juga ada gelarnya sarjana terapan jadi STR. Kan kalau sarjana itu kan S aja ya. Kalau kita tuh udah sarjana terapan STR, dan teman-teman nanti yang memang pengen setelah lulus kuliah di sarjana terapan ini pengen ngambil S2, itu tenang aja, nggak perlu ekstensi lagi, udah bisa langsung ngambil S2. Dan ya mungkin terakhir dari aku, ya jangan pernah minder, jangan ragu untuk ngambil sarjana terapan. Itu aja kalau dari. Oke, mantap. Makasih ya Kang Sadam. Tadi tuh catat tuh. Jangan minder, jangan takut pokoknya. Dan apalagi tadi kalau kata Kang Sadam, kita dapat advantage lebih gitu ya. Dapat kemudahan untuk kayak mau ngelanjutin ke strata 2 gitu lebih gampang. Oke, kalau misalkan dari Kang Mirza nih, ada nggak nih Kang pesan-pesan? Oke, untuk pesan-kesan dan pesan-pesan ya maksudnya. Untuk pesan-pesan yang di luar sana, okay. Untuk para siswa yang sekarang masih menjadi calon mahasiswa, benar yang tadi dikatakan oleh Sadam, jadi untuk D4 itu jangan ragu lagi ya, karena kita sudah setingkat sama dengan S1. Nah, terlebih dari itu, untuk teman-teman di luar sana yang mau masuk dan tertarik di akuntansi perpajakan, teman-teman bisa langsung kunjungi web, itu akun pajak febunpad.ac.id, nah itu webnya. Atau juga teman-teman bisa kepoin di Instagram kami, yaitu @himapa. Nah, itu teman-teman bisa tanya lebih banyak lagi tentang jurusan kami. Mungkin satu kata terakhir dari saya ya, jangan ragu pilih akuntansi perpajakan, karena akuntansi perpajakan siap untuk menopang masa depan Anda. Gitu ya. Gokil. Jangan ragu untuk memilih akuntansi perpajakan karena siap untuk menopang masa depan Anda. Pokoknya dicatat tuh teman-teman. Mantap Kang Mirza. Oke, kalau buat Kang Farhan nih, ada nggak pesan-pesan nih, Kang? Oke, mungkin aku ada 2 pesan nih ya buat publik eksternal ya. Yang pertama itu mungkin buat calon maba ya, calon maba yang akan datang ataupun tahun depan. Mungkin kalian harus bersiap-siap juga dari sekarang mempersiapkan diri kalian. Terus kalau kalian minat terhadap dunia digitalisasi dan juga marketing, kalian bisa banget join untuk di pemasaran digital, karena kita bisa dibilang friendly terhadap teknologi yang terus berkembang ini, dan juga bisa untuk nantinya memanage berbagai macam media digital platform gitu. Yang pertama mungkin disiapkan aja untuk para maba ataupun para mahasiswa yang ingin masuk ke pemasaran digital ataupun seputar tentang Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Mungkin yang kedua tentang pesan-pesan bagi teman-teman yang suka terhadap digital marketing juga ya, ataupun basicnya, passionnya di digital marketing. Aku punya 3 pesan untuk kalian. Mungkin yang pertama, terus explore tentang pengetahuan kalian mengenai hard skill or soft skill-nya. Lalu ada latih terus bahasa Inggris, karena sekarang tuh di perusahaan aku sempat sharing section juga. Bahasa Inggris itu menjadi sebuah hal dasar banget untuk communicate di lingkungan perusahaan gitu, terutama di startup unicorn or decacorn yang ada di Indonesia ini. Terus yang terakhir mungkin latih juga komunikasi kalian agar bisa lebih mempersiapkan diri itu untuk mudah gitu berkomunikasi dengan siapapun, menerjemahkan sesuatu ataupun mentransfer sesuatu gitu. Jadi semangat terus untuk para kalian yang ingin masuk Universitas Pajajaran ataupun di ruang lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan juga mungkin masuk pemasaran digital ya. Mungkin kalau pengen juga bisa kepoin nih di Instagramnya official account Himpunan Pemasaran Digital di @himapdi.4. Kalian bisa follow dan juga kepoin ataupun nanya di sana. Paling gitu aja dari aku. Semangat terus untuk para pejuang Universitas Pajajaran. Oke, mantap. Makasih banyak Kang Farhan untuk pesan-pesannya tadi. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk tentang marketing, khususnya juga digital marketing, makanya boleh banget kepoin tadi tuh. Akun Instagram dari Himap Pemasaran Digital. Oke, kalau buat Teh Dale nih, ada nggak nih Teh pesan-pesan?
Nah, untuk teman-teman di luar sana, apalagi yang sedang berjuang nih untuk masuk kuliah dan cari kuliah, kalau misalnya teman-teman suka banget nih sama pelajaran yang international based dan juga prospek karirnya itu mengarah ke sana, jurusan bisnis internasional ini cocok banget nih buat kalian. Selain jurusan ini fleksibel nih, nggak harus mematokkan, oke, kalian harus kerjanya di ekspor-impor, jurusan ini cocok juga buat teman-teman di sana, di luar sana yang punya cita-cita untuk kerja di dunia perbankan dan perusahaan multinasional. Dan kapan lagi sih kita kuliah seputaran ekspor-impor, sarjana terapan pula, dan juga nanti akhirnya dapat sertifikasi. Itu seperti all in one lah, buy one get one kalau di luar sana gitu. Nah, ditambah juga dosen yang ngajar di jurusan ini tuh semuanya merupakan praktisi ekspor impor, di mana teman-teman itu ketika belajar langsung dapat nih taste of the real world-nya juga. Nah, jangan lupa juga di follow Instagram Himabi di himabi.unpad untuk more info on business international. Seperti itu sih, Juan. Oke, makasih banyak Teh Dale untuk penjelasannya tentang pesan-pesannya tadi. Pokoknya kalau katanya Teh Dale tadi banyak banget yang bisa dapetin gitu. Kapan lagi kuliah bisa dapat sertifikasi tentang ekspor impor tadi itu yang ditekanin dari Teh Dale. Dan ya aku mau ngucapin makasih banyak untuk para ketua himpunan dari keempat jurusan, yaitu Kang Mirza dari akuntansi perpajakan, Kang Farhan dari pemasaran digital, Teh Dale dari bisnis internasional, dan Kang Sadam dari akuntansi sektor publik yang udah mau diganggu nih sama kita dan nyempetin waktunya untuk ngobrol-ngobrol seputar jurusannya. Pokoknya luar biasa banget ya, banyak banget pengetahuan dan insight baru yang kita dapetin Asia kali ini. Benar banget, Bu. Dan ya makasih banyak juga kami ucapkan kepada para penonton yang masih setia mantengin video ini. Jangan lupa bakal ada e-talks episode 3 dengan bahasan yang gak kalah menarik. Jadi stay tune terus saja dan bye-bye semuanya. Bye-bye. Makasih. Thank you.